Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Sahabat TH dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu membaca sholawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diaku menjadi umatnya, dan mudah-mudahan besok kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat TH yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan, yang bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetap memberikan kesehatan kepada kita sekalian dan kita dapat menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dengan penuh sebulan, tidak ada yang tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TH dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya sering ditanya oleh beberapa teman tentang masalah waktu sholat. Banyak yang teman-teman kadang-kadang masih ragu tentang waktu sholat. Pak, apakah ini masih boleh sholat asar? Pak, apakah ini sudah boleh sholat asar? Pak, apakah masih boleh sholat duhur? Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tentang waktu sholat maktubah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surat Al-Isra ayat 79 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis shalah liduluqis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat sejak tergelincirnya matahari sampai dengan ghasaqil lail, yaitu malam telah gelap. Wa Qur'an al-Fajri, dan laksanakan sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan malaikat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, merujuk kepada ayat ini belum kita temukan tentang pembagian waktu secara detail, yaitu waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Di ayat ini hanya bicara tentang waktu sholat yang ditentukan mulai sejak tergelincirnya matahari, atau di sana disebutkan liduluqis samsi, mulai matahari tergelincir sedikit ke barat, ila ghasaqil lail. Mulai tergelincirnya matahari sampai dengan, jadi ringnya sampai dengan betul-betul malam telah gelap. Ini oleh para ahli tafsir, dan saya baca juga di tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraish Shihab,
Jadi mulai dari dulu kisamsi sampai ila ghosakil lail ini memuat 4 waktu sholat, yaitu duhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan subuh mandiri, ya. Wa Qur'an al-fajri, dan laksanakan sholat fajar. Innal Qur'an al-fajri, sesungguhnya sholat fajar kana masyhuda, adalah disaksikan oleh para malaikat. Lalu di mana kita mendapatkan perincian waktu sholat? Maka saya baca di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abdillah bin Umar, dijelaskan di sana. Waktu sholat duhur, wa waktu sholatid duhri idza zalatis samsu. Waktu sholat duhur adalah dimulai dari idza zalatis samsu, yaitu waktu matahari tergelincir atau condong ke barat. Zalat itu adalah condong ke barat. Wa kana dhillur rajul, sampai dengan dhillur rajul, yaitu bayang-bayang seorang laki-laki. Apabila dia berdiri ada bayang-bayangnya, itu sama katulihi, sama bayang-bayangannya dengan panjangnya. Jadi andai kata kita mendirikan satu benda misalnya yang tingginya misalnya 30 cm, maka bayang-bayang itu kalau kita ukur juga sama tingginya, bayang-bayang itu 30 cm. Atau dulu ketika saya belajar, diajari oleh guru saya, ketika kita mendirikan satu benda gini, terus kita robohkan dengan tepat masih ada di tempatnya begini, kok bayang-bayang itu sudah sama persis dengan panjangnya benda ini, maka berarti sholat duhur sudah selesai. Waktu sholat duhur selesai dan mulai masuk di sholat asar. Sedangkan di sholat asar, waktu asri, sholat asar dimulai yaitu malam tasfarru samsu, sebelum matahari memerah. Artinya sebelum matahari terbenam, itu waktunya sholat asar. Jadi mulai dhillu kulli syai', mulai dari bayang-bayang tadi lebih sedikit sampai dengan matahari sebelum memerah, artinya sebelum terbenam penuh. Jadi busur matahari itu belum tenggelam penuh, itu masih jawaz, masih diperbolehkan. Cuman sebaiknya jangan itu. Kalau waktu ikhtiarnya itu tidak seperti itu, ya. Juga waktu ikhtiarnya adalah bayang-bayang itu 2 kali lipat. Itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau yang kesini namanya waktunya waktu yang diperbolehkan, tapi jangan sampai terlalu mepet di tenggelamnya matahari. Kemudian waktu sholatil maghrib, waktu sholat maghrib adalah malam yagi bisamsu, sebelum hilangnya syafaq. Malam yagi bisafaq, sebelum hilangnya syafaq atau mega merah atau bayang-bayang merah di langit yang sebelah barat. Jadi kalau tenggelam matahari itu ada bayang-bayang merah yang membentang itu ke utara dan selatan. Sebelum itu hilang bayang-bayang merah itu atau mega merah itu, maka waktu maghrib masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Cuman yang perlu dicatat bahwa waktu maghrib ini amat sangat pendek, maka berhati-hati untuk maghrib, ya. Kemudian yang waktu isya ini yang lebih panjang, yaitu ila nisfil lail,
al-ausat sampai dengan tengah malam. Jadi sampai dengan malam dan tengah malam al-ausat. Ini yang waktu ikhtiyat. Sedangkan diperbolehkan sampai fajar, oleh para ulama membolehkan sampai fajar. Jadi mulai bayang-bayang atau mega merah itu hilang atau syafaq itu hilang, itu sudah masuk waktu isya, kemudian sampai dengan terbitnya fajar. Yang terakhir adalah waktu sholat subuh, dimulai dari min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar. Nah, ini oleh para ulama fikih tentunya ini meneliti tentang fajar itu ada dua. Ada dinamakan fajar sidik atau fajar sodik, fajar yang benar-benar fajar, benar-benar sudah fajar, sudah pagi. Dan ada yang disebut dengan fajar kidib atau fajar kadib, fajar yang tidak benar atau belum fajar beneran. Nah, yang di sini dimaksudkan adalah fajar yang benar-benar. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat fajar itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ya. Inilah sampai dengan ila tatlu'us samsi, sampai dengan terbitnya matahari. Itulah 5 waktu sholat. Yang pertama adalah sholat duhur, dimulai tergelincirnya matahari sampai dengan dhillu kulli syai'in, yaitu bayangan seseorang atau bayangan benda itu sama tingginya dengan benda itu sendiri. Kemudian waktu asar, mulai bayangan benda itu sama sampai dengan ghurubis syamsi atau terbenamnya matahari. Kemudian waktu maghrib itu dimulai dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari benar-benar sudah betul-betul terbenam penuh sampai dengan hilangnya mega merah atau syafaq tadi, ya, taghyibis syafaq tadi. Kemudian waktu isya, waktu syafaq itu sudah hilang, mega merah itu hilang sampai dengan terbit fajar. Dan yang terakhir waktu sholat subuh, dimulai dari terbitnya fajar sidik sampai dengan terbitnya matahari. Demikianlah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Artinya berada di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dan diteruskan oleh para ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para pemirsa pada umumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.